Seorang pria yang menghubungi Daigo Agawa dengan nomor telepon satelit menampakkan wajah aslinya, yang ternyata sudah setengah hilang. Ia tak memiliki satu bola mata lagi dan kerusakan parah terjadi pada hidungnya. Apakah ia salah satu korban keganasan praktik kanibalisme di desa Kuge? Anak nongkrong, ada banyak benang kusut yang harus kita luruskan terkait misteri tentang desa Kuge, hingga menyita perhatian polisi Agawa yang ditugaskan di sana. Dalam episode sebelumnya, kita hanya dapat mencurigai keluarga Goto yang aneh dan pria menyeramkan di hutan. Namun di episode 4 dan 5 ini, perhatian kita dialihkan kepada para penduduk desa Kuge yang tak kalah anehnya dibanding keluarga Goto. Sehingga kini tersangka kematian Pak Kano dan Nenek Jin bertambah. Perilaku warga desa Kuge juga patut menjadi pertimbangan kita terkait kematian dua orang tersebut. Selain itu, hal yang cukup menyita perhatian kita sepanjang episode 4 dan 5 ini adalah kurangnya populasi anak-anak di desa Kuge. Bahkan seluruh murid sekolah dasar kurang dari 10 anak. Apakah hal ini juga ada hubungannya dengan kanibalisme? Apakah ada yang memakan anak-anak? Mari kita coba luruskan misteri tersebut one by one. Setelah berhasil melumpuhkan Mutsuo dan komplotannya, pria itu akhirnya mengakui pada Agawa dan polisi bahwa ia telah membunuh Pak Kano dan memberitahukan keberadaan mayat Pak Kano. Namun Agawa belum puas, ia yakin ada seorang pria lagi yang mungkin juga terkait dengan kematian polisi itu, yaitu pria yang melukai keningnya dan menyeretnya ke hutan. Namun pimpinannya mengatakan bahwa menurut warga desa mereka tak pernah melihat pria seperti apa yang dikatakan Agawa. Ketika mayat Pak Kano ditemukan, Keisuke dan rombongannya datang dan seperti memberikan penghormatan atau mendoakan Pak Kano. Ia juga mengatakan pada Agawa bahwa tak semua dari mereka seperti Mutsuo. Seperti yang dikatakan Sumire bahwa Keisuke agak berbeda dari keluarga Goto lainnya. Sumire mengunjungi ibunya yang sudah hilang kewarasan. Batinnya masih terikat dengan menghilangnya sang suami. Dari sini kita juga diberitahukan bahwa istrinya sudah berkali-kali memperingatkan Pak Kano untuk lari dari desa Kuge. Ia bahkan tak menyebut tentang keluarga Goto. Malah yang ia katakan bahwa warga desa datang lagi. Ia sepertinya terganggu dan terancam dengan keberadaan warga desa. Hal ini pada akhirnya memang terbukti dan dirasakan sendiri oleh Agawa dan keluarganya. Keganjilan ini bermula ketika Agawa memergoki salah satu anggota keluarga Goto mengintip rumahnya. Ketika dikejar, ia dikagetkan oleh tulisan pembunuh di dinding rumahnya. Wajar jika Agawa menuduh pria kecil itu yang telah mencoret rumahnya dengan cat warna merah. Pak Sabu kemudian datang dan membantu Yuki membersihkan coretan dinding. Namun hal itu malah ia lakukan untuk menaruh alat penyadap di rumah keluarga Agawa. Terkait dengan gilanya istri Pak Kano sangat berhubungan dengan hal ini. Bisa jadi selama berada di sana, istri Pak Kano selalu distalker dan dikagetkan oleh kemunculan warga desa yang tiba-tiba. Seperti apa yang dilakukan Pak Sabu. Setiap ada masalah, pria itu tiba-tiba muncul. Agawa mendatangi pabrik keluarga Goto. Awalnya ia ingin memberi pelajaran pada pria kecil yang mengintip rumahnya. Dan ia duga telah mencoret dinding. Namun pria itu telah dalam keadaan babak belur. Keisuke mengatakan bahwa mereka telah memberinya pelajaran. Pria kecil mengatakan bahwa ia memang melihat tulisan di dinding rumah Agawa, namun bukan ia yang melakukannya. Pria itu juga mengingatkan Agawa bahwa jangan terlalu mempercayai warga desa. Ketika ia akan pulang, sebuah bukti terpampang di matanya. Ia melihat bercak merah yang menempel samar di baju warga desa yang bekerja di pabrik keluarga Goto. Kemungkinan besar merekalah yang mencoret dinding rumah Agawa.
Agawa merasa tak nyaman dengan gangguan-gangguan yang ia rasakan dan memutuskan untuk memagari rumahnya. Namun lagi-lagi Pak Sabu muncul dan menyarankannya untuk tidak membuat pagar. Agawa kesal dan menggerutu. Namun gilanya hal kecil semacam itu membuat seluruh kampung heboh. Dan Agawa dimusuhi orang-orang di sana, tak terkecuali istrinya, sampai menimbulkan perdebatan di antara mereka. Tak heran jika istri Pak Kano sampai stres menghadapi kelakuan warga desa. Di sela-sela perdebatan, Pak Sabu muncul kembali. Agawa terpaksa meminta maaf padanya. Namun masalah tak berhenti. Pak Sabu sepertinya men-share perdebatan ke seluruh kampung. Hingga pasangan suami istri tersebut menjadi bahan bulan-bulanan warga desa. Ketika mereka datang ke acara persiapan persembahan untuk dewa. Sebuah acara tahunan yang telah dilakukan ratusan tahun. Namun yang cukup menyita perhatian dan berhubungan dengan kanibalisme di desa Kuge, menurut Pak Sabu mereka akan membakar patung manusia yang akan dipersembahkan untuk dewa. Festival persembahan ini pada akhirnya berhubungan dengan pria yang ditemui Agawa di sebuah gedung terbengkalai. Pria itu mengakui jika sebelumnya ia memiliki koneksi dengan Pak Kano. Pria itu mengatakan bahwa salah satu warga desa telah memakan wajahnya. Ia lalu membuktikan dengan memperlihatkan wajah aslinya yang telah hilang setengah. Kejadiannya lebih dari 18 tahun yang lalu. Dan ia hampir tak mengingat apapun. Hanya nyanyian mencekam dari penduduk desa dan satu bayangan besar telah memakannya. Begitu sadar, ia telah berada dalam pelukan ibunya, dan setelah kejadian itu mereka pergi dari desa Kuge dan hidup bersembunyi. Ia juga tak memiliki sertifikat kelahiran. Ia mengatakan bahwa sebagian besar bayi di desa Kuge tak diberi sertifikat kelahiran agar mereka dapat dimakan. Terakhir sebelum pergi, pria itu juga mengingatkan bahwa di festival persembahan nanti mungkin akan ada korban seperti dirinya. Tentang festival persembahan ini juga disinggung oleh Kamiyama, seorang ketua dari kuil Kuru no Kami, yang sebelumnya mengingatkan Agawa agar lebih baik pergi dari desa tersebut untuk menghindari nasib yang sama seperti Pak Kano, dan merasa kasihan pada keluarga Agawa yang dipaksa untuk menuruti peraturan warga desa Kuge. Kembali lagi ke festival persembahan, Kamiyama membenarkan bahwa festival tersebut mengorbankan anak-anak untuk dipersembahkan kepada dewa. Karena dahulu tanah di desa Kuge kurang subur. Persembahan itu dilakukan untuk mengurangi jumlah mulut yang diberi makan. Namun ia mengingatkan jika itu terjadi ratusan tahun lalu. Namun yang harus kita pegang dan mungkin akan menjadi clue adalah saat Agawa menanyakan kembali apakah anak-anak tersebut hanya dibunuh. Maksud Agawa apakah anak-anak tidak dimakan? Dan Kamiyama tampak tersinggung. Siapa Kamiyama sebenarnya? Betapa pentingnya festival Kamiyama ini juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan rendahnya populasi anak-anak di desa Kuge, dan tingkat kematian bayi baru lahir yang mencapai rata-rata satu bayi meninggal tiap tahun. Hal ini dibenarkan oleh Utada yang juga menghubungi dan membantu Pak Kano dalam investigasinya. Utada adalah seorang blogger yang menjalankan web bernama Chronicle, sebuah situs tentang okultisme. Ia menginformasikan pada Pak Kano bahwa ada sebuah desa di Jepang yang menjalankan praktik endokanibalisme. 死産が多すぎると。野さんが赴任して2年半の間、平均1年に1件は必ず死産がありました。
Setelah ia bertemu dengan pria setengah wajah, Utada mulai serius untuk mencari berbagai informasi tentang kanibalisme di desa Kuge dan membantu Pak Kano dalam investigasinya. Namun 1 bulan sebelum Pak Kano menghilang, ia berhenti menelpon Utada dan panggilan terakhir yang menghubungi Pak Kano bukan panggilan darinya. Utada berasumsi ia terus-menerus mencari bukti dan menemukan bahwa anak-anak benar-benar dibunuh atau dimakan. Panggilan terakhir kemungkinan mengatakan padanya di mana bukti keberadaan anak-anak. Dan pada akhirnya ia dibunuh karena mengetahui hal itu. Siapa yang menelpon dan siapa yang membunuhnya? だから殺された。電話の相手心当たりありませんか？わかりません。だけど可能性としては村人の中に内通者がいたとも考えられます。 Baiklah anak nongkrong, mari coba kita cari beberapa detail dan clue yang mungkin bisa kita jadikan patokan untuk menebak kira-kira siapa yang membunuh Pak Kano dan Nenek Jin. Siapa yang memakan wajah pria yang ditemui Agawa, dan benarkah bayi di desa Kuge banyak yang dibunuh untuk dipersembahkan kepada dewa? Apakah semua pembunuhan dan perbuatan keji itu dilakukan oleh orang yang sama? Kemungkinan tidak, namun semuanya saling berhubungan. Mari kita bahas lebih dulu tentang kematian bayi di desa Kuge. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa tingkat kematian bayi lahir di desa Kuge sangat tinggi dan populasi anak kecil sangat sedikit. Rumor tentang bayi yang dimakan diperkuat oleh Kanako ketika ia terobsesi dengan Mashiro. Akhirnya terungkap bahwa dulu Kanako mengalami hal yang tragis. Bayinya meninggal ketika lahir. Namun Kanako membantah perkataan ayahnya bahwa sebenarnya bayinya masih hidup. Namun mereka memberikannya pada Jin Goto. 子供を死罪。生きとる。あの子は生きとる。絶対に生きとる。私の赤ちゃんごと家に連れてかれ。 Menurut Kamiyama, Nenek Jin atau Jin Goto adalah satu-satunya bidan di desa Kuge. Ia menangani semua persalinan di desa Kuge. Memang sempat terjadi keributan antara Nenek Jin dan penduduk. Mereka menuduh Nenek Jin menculik dan memakan anak-anak. Tuduhan ini mungkin bukan tanpa alasan, karena di episode sebelumnya Sumire membuktikan bahwa jasad Nenek Jin tak ada di tong, dan Keisuke memberi daging beruang yang menurut mereka telah memakan Nenek Jin, agar Nenek Jin tetap hidup bersama mereka. これだよね。今頃こいつらの胃の中だよ。こいつら人間を食ってんだよ。ばあちゃんは血と肉になってわしらの中で生き続けた。 Bukti besar lainnya adalah kematian Pak Kano yang tampak dibunuh oleh pria mengerikan di sebuah ruangan di rumah keluarga Goto. Di episode kelima ini juga kita diperlihatkan dengan tak begitu jelas, namun tampaknya pria di hutan memakan daging yang diumpan keluarga Goto. Namun sepertinya itu bukan daging manusia. Apakah kita bisa menyimpulkan Nenek Jin atau keluarga Goto yang memakan anak-anak? Jika kita mendengar ucapan pria berwajah setengah dan Utada, keduanya tak ada menyinggung tentang keluarga Goto. Aneh bukan? Karena kita tahu keluarga Goto adalah sentral di desa Kuge. Dan dua orang ini juga sama-sama mengatakan bahwa akan ada anak yang dimakan di festival persembahan. Baik pria berwajah setengah maupun Utada menitik beratkan kematian anak-anak pada warga desa Kuge. Anak nongkrong perhatikan anggota keluarga Goto. Mereka begitu banyak. Bagaimana jika sebenarnya memang Nenek Jin atau keluarga Goto lah yang menculik anak-anak, namun bukan untuk dimakan, tapi menyelamatkan mereka dari warga desa Kuge yang ingin memakan mereka. Anak-anak ini kemudian dibesarkan atau sebagian dilarikan ke tempat lain oleh keluarga Goto. Para pria yang menyebut diri mereka sebagai keluarga Goto bisa jadi adalah anak-anak yang diculik dan dibesarkan oleh keluarga Goto. Jadi tuduhan terhadap Nenek Jin yang menculik anak-anak itu tak sepenuhnya salah. Namun Nenek Jin menculik mereka untuk diselamatkan atau dibesarkan. Oke, kalau begitu kenapa Pak Kano dibunuh? Lihatlah opening di episode 1 ketika Pak Kano menyerang rumah keluarga Goto. Ia begitu yakin mereka adalah kanibal.
Kemudian ia menemukan ruang tersembunyi di rumah itu. Entah apa yang ia lihat, namun ia seperti menemukan bukti. Tapi pada akhirnya ia dibunuh. Yang kemungkinan membunuhnya adalah pria di hutan. Hal ini tidak mengherankan karena memang pria itu adalah penjaga keluarga Goto dan Pak Kano mengganggu mereka. Pertanyaannya adalah kenapa Pak Kano begitu yakin jika keluarga Goto adalah kanibal? Ingatlah apa yang dikatakan Utada. Sebulan sebelum Pak Kano menghilang, ia berhenti menghubungi Utada. Dan sebelum ia menghilang, ada panggilan masuk ke teleponnya. Utada mengira ada informan di desa yang memberitahukannya tentang bukti. Informan itu kemungkinan menjebaknya dengan mengatakan bahwa bukti berada di rumah keluarga Goto. Setelah sebelumnya mungkin membeberkan hal-hal yang memberatkan keluarga Goto sebagai kanibal. Pak Kano akhirnya terperdaya dan meyakini jika keluarga Goto adalah kanibal dan pada akhirnya menyebabkan ia terbunuh. Misi sang informan berhasil. Pak Kano terbunuh dan orang-orang semakin mencurigai keluarga Goto. Pertanyaan selanjutnya, siapa sang informan tersebut? Apakah ia salah satu seorang warga desa? Coba lihat kembali si Kamiyama. Ia adalah ketua kuil Kuruno kami. Warga desa Kuge menaruh hormat padanya. Namun ia seperti mengarahkan kecurigaan Agawa pada Nenek Jin saat ia menceritakan bahwa Nenek Jin adalah satu-satunya bidan yang membantu persalinan semua warga desa Kuge. Ia juga mengingatkan pada Agawa bahwa telah terjadi perselisihan antara warga dan Nenek Jin, di mana warga menuduh Nenek Jin telah menculik anak-anak mereka. Clue lainnya seperti yang telah kita sebutkan di awal, ia tersinggung saat Agawa menanyakan apakah anak-anak yang dijadikan persembahan tidak hanya dibunuh, namun dimakan. Hal lainnya yang juga patut kita curigai adalah saat ia menyarankan Agawa untuk pergi dari desa tersebut, agar nasibnya tak seperti Pak Kano. Sekilas hal ini terdengar baik. Namun bagaimana jika tujuannya menyuruh Agawa untuk pergi dari sana adalah agar ia dan warga desa Kuge bisa lebih leluasa mengorbankan seorang anak untuk acara persembahan tanpa gangguan dari Agawa. Nah anak nongkrong, misteri kematian Nenek Jin mungkin ada kaitannya dengan Kamiyama. Jika teori dan tebakan kita benar bahwa Kamiyama telah menjebak Pak Kano, maka kemungkinan besar Kamiyama lah yang telah membunuh Nenek Jin. Motifnya melakukan itu karena sudah mengetahui bahwa Nenek Jin telah menculik anak-anak dan menyelamatkan mereka. Nenek Jin mungkin dianggap sebagai pengacau yang menghalangi Kamiyama dan warga desa Kuge dengan tradisi okultisme mempersembahkan anak-anak kepada dewa. Sekali lagi ingatlah, Kamiyama adalah seorang pemimpin sebuah kuil Kuruno kami. Ia sepertinya orang penting yang memiliki pengaruh besar untuk warga desa Kuge. Anak nongkrong, di ending episode kelima, Kanako datang ke rumah Agawa. Sepertinya ia akan membeberkan semua tentang kematian anaknya. Namun, satu hal yang harus kita waspadai tentang acara persembahan. Utada dan pria berwajah setengah sama-sama mengingatkan pada Agawa tentang akan ada anak yang dikorbankan. Siapa kira-kira anak itu? Bagaimana jika anak itu adalah Mashiro? Mungkinkah Mashiro akan jadi korban selanjutnya? Dan pihak manakah yang menurut kalian kanibal sebenarnya? Keluarga Goto atau penduduk desa Kuge? Atau kalian punya petunjuk lain? Tulis di kolom komentar ya.